Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bernyanyi lagi? Bapak bunyi sendiri dong, bapak bunyi itu. Bunyi sendiri dong. Bunyi sendiri dong, aku bunyi itu. Oke, ayo ibu. Gimana? Setelah lebaran, liburan? Enggak mana? Liburan? Yes. Oh iya. Oh. Kok papa? Bagus kan? Okay, before we begin, I'm going to do that. Let's pray. Let's pray. Begin. Nah, this is last week before we are going to move to UTS ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara semua yang pernah kita pelajari. Nah, jadi barangkali saya ambil soalnya dari sini ya. Misal lagi males nih ambil soalnya dari sini ya. Barangkali seperti itu ya. Jadi, nah kita akan mulai dari tadi yang awal sekali kita pelajari sampai tesis yang terakhir kemarin ya. Jadi di sini banyak soal. Nanti kalian tinggal jawab aja ya. Kira-kira masih ingat apa enggak? Nah, jadi kemarin kita sudah discuss beberapa tenses, simple present, past tense, future, present continuous, past continuous, present perfect, sama past perfect. Nah, jadi materi itu yang nanti akan jadi materi kita untuk UTS nanti ya. Jadi setelah ini di depan kita sudah free, nanti kita bisa ketemu saat UTS ya via poster. Oke, di semester ini kan kita sudah bahas tentang pola kalimat aktif sama pasif ya. Pola aktif, pola pasif itu tensesnya punya rumus masing-masing ya. Ketika pola aktif pasti subjeknya duluan, pasti subjek verb. Nah, tergantung si tenses ya, karena setiap tenses punya verb masing-masing ya. Dia punya jenis verb beberapa masing-masing. Kira-kira masih ingat 2 mingguan, 3 minggu, kena lebaran, kena liburan, kira-kira masih ingat ya. Simple present tense pakai verb berapa? 1. Kalau future? 1. Kalau past tense? Past 2. Kalau tenses yang ada continuousnya verbnya kayak apa? Verb A. Terus kalau tenses yang ada perfectnya verb berapa? 3. Nah, masih ingat ya. Nah, jadi yang membedakan cuma verb berapanya, tapi intinya ada subjek, ada verb plus wajib ya. Tergantung ini verb berapa, tergantung tensesnya. Nah, ketika kita membentuk pasif alias kata di titik-titik, aktif itu kan cenderung atau ber ya, kalau versi bahasa Indonesia. Nah, kalau pola pasifnya itu di atau ter ya. Nah, pasti objeknya ada di depan. Nah, setelah objek biasanya nanti pasti akan selalu diikuti bentuk verb ketiga. Semua kalimat pasif, semua tenses menggunakan verb 3. Nah, nanti diikuti oleh subjek ya. Jadi yang awalnya dia subjek di depan, nanti ketika dia pasif nanti dia posisinya ada di belakang. Yang awalnya objek di belakang, ketika dia pasif dia juga jadi depan. Cuma dalam pasif hati-hati karena objek itu kan bisa tunggal, bisa jamak ya. Nanti itu tidak akan mempengaruhi. Terus untuk UTS kita akan fokus ke metode saja ya. Jadi soalnya saya sediakan kalimat positif aktif, kalian mengubah ke positif pasif. Nah, itu aja. Jadi kita nggak akan mengubah ke negatif, interrogatif ya. Nah, kuncinya ada di sini. Rangkuman dari semua tenses itu ada di sini. Nah, hafalkan pola ini. Nah, jadi
pola soal saya, ya, pola soal saya itu biasanya campur ya, biasanya presentnya itu berapa soal, habis itu nanti siswa pasien berapa soal, biasanya gitu ya. Terus present continuous berapa soal, past continuous berapa soal, future berapa soal, nah biasanya seperti itu. Atau nanti next saya buatkan misal present kan bisa 10 soal next gitu aja ya. Kalau dicampur, kalau kalian nggak akan bisa aktif, biasanya takutnya nanti salah ya. Nanti saya mungkin buat referensi kalau next gitu ya. Jadi kalau 100 soal ya nggak 50 next ya, mungkin ya 25 next seperti itu ya. Jadi takutnya kalau next nggak bagus ya, kalau 100 soal nanti nah nggak kesimpulan hilang semua ya. Jadi mungkin saya bisa buat 4 sampai 3 sesi ya. Jadi biar nggak terlalu apa ya, kalian sekolahnya juga nggak terlalu panjang ya. Kalau 50 kan panjang sekali ya. Jadi saya buat seperti kalkulator 25 ya. Jadi biar enak next-nya biar enak. Jadi saya buat beberapa part ya. Nah, ini bisa kalian foto dulu. Nanti kita eksekusi soal. Nah, intinya kita ke present itu ketika ada subjek verb 1, baik itu verb 1 dengan S atau orang atau mesti subjek ya. Ketika dia ada bagian S, she is dengan S, maka bentuk pasifnya we mesti SMA plus verb 3. Jadi subjek verb 1, pasifnya SMA verb 3 itu mesti pasifnya present ya, tergantung nanti itu pakai is atau are. Kalau past tense subjek verb 2 nya itu bisa reguler bisa irregular. Past tense nya mesti was were plus verb 3. Itu pasti ya. Terus nah, kalau bisa di present continuous, misalnya present continuous SMA plus verb A, berarti sekarang continuous itu verb A. Nah, SMA plus verb A, maka pasifnya ditambah Y, SMA plus Y plus verb 3. Kalau past continuous subject to be plus were plus verb A. Nah, pasifnya subjek to be-nya were sama plus Y plus verb 3. Nah, jadi present itu pasti to be-nya SMA. Kalau pas yang pasti were ya, tergantung itu continuous apa semua. Nah, masih kan enggak ya, siapa subjek yang menggunakan is SMA? Is, she, it. Kalau F, I. Kalau A, you, we, they. Terus siapa subjek yang menggunakan is? He, she, it. Terus siapa subjek yang menggunakan were? You, we, sama they. Nah, jadi itu yang jadi satu kalian ya harus bersama SMA. Terus di future kita menggunakan subjek will diikuti verb 1. Nah, untuk fasenya sama, masih menggunakan will diikuti be ya, itu bukan be, tapi will diikuti be diikuti verb 3. Pola future satu lagi ya, yang memakai pola to be going to verb 1. Nah, SMA going to verb 1, maka pasifnya tetap sama. Is apa ya, SMA going to plus be plus verb 3 ya. Di sini nggak disebut be ya, memang tulisannya be. Future continuous yang ini sama yang ini jarang dipakai ya, kita nggak bahas ini ya. Terus kalau tenses yang sudah perfect, nah pasti menggunakan verb 3. Kalau present perfect itu have atau has verb 3. Nah, kalau past perfect ya, kalau present perfect pasifnya tinggal have atau has plus been verb 3. Jadi kalau keluar kata have atau has been itu mesti pasifnya perfect ya, present perfect. Nah, siapa subjek yang menggunakan have kira-kira? Have atau has ya. Nah, siapa yang menggunakan have? You, benar? They, we, satu lagi. I, you, we, they. Kalau has berarti she, he, dan they. Nah, oke. Terus simple past perfect. Rumusnya have verb 3. Siapapun subjeknya have diikuti verb 3. Pasifnya
juga sama ditambah been. Nah, subject, have been, verb 3. Terus yang terakhir, kalau ada modal verb kayak kata will, akan, should, seharusnya, must, can, harus, bisa, dan boleh, itu pasti diikuti verb 1. Maka modal verbnya, pasifnya itu subject, modal verb diikuti been, diikuti verb 3. Jadi ini yang dasar, dasarnya itu di sini. Jadi pola aktif, polanya beda-beda. Satu verb A, verb 2, dan verb 3. Tapi kalau pola pasif semua tenses menggunakan verb 3. Cuma kalian tidak hafalin aja. Sebelum 3 itu apa? Subjek apa? Sebelum verb 3. Nanti kita akan soal. Jadi dari foto saya kirim di grup. Terus mengorek masih form of the active sentence. Jadi di sini saya sediakan aktifnya, nanti kalian tinggal mengganti form pasif ya. Kita hanya fokus ke positif ya. Jadi kita nggak akan meninggalkan soal negatif. Atau simple present, rumusnya tadi subjek verb 1, pasifnya subjek plus bodinya SNA plus verb 3. Ya, yang 1. Nanti kalau di soal kita sama ya. Jeruk, karena nilainya 1 ya, is ya. Oke, 2.
B. Komputer ya jamak, maka menggunakan A. Baik titik-titik nggak perlu ya. Kalau tidak baik-baik domain ini sebenarnya sama ya. Nah, kalau tidak baik apa enggak kasih berubah kata kerja kan? Nah, sama berubah C. Nah, sesuatu yang dia masih netral itu enggak, kecuali dia data terang, bisa berapa botol air. Nah, baru A ya. B. B ya. Ada essence A ya. Jadi nah ini jamak apa? Gak perlu kalau akril ya. A. Nah, form 1 dan 2 form 3 itu sama tulisannya ini, cuma bacanya yang beda. Form 1 ini, form 2, form 3 bacanya kan ya. Tulisannya sama, cuma bacanya yang berbeda ini kan bedanya. Nah, tulisannya kayak gini ya. Menggunakan ketujuan ya, menggunakan khusus ketujuan spirit ya. Kalau 3 itu kan. Ini macamnya A, itu udah A ya. A, B, C, D itu aja ya. Nah, A itu pikirannya A dulu ya. Oke ya. B. Gitu ya. B garis I. B. If ya, given ya. Irregular. Nah, itu bantu perempuan 3 pakai T. Ini masih berapa? Itu buat apa pakai hujan gitu ya. Cuma saya nggak pernah ini ketiga, cuma saya mainkan di ya. Baseball kalau irregular. Tinggal baik demi pelaku binder ya, baik kita jasa. Nah, water itu menyiram tanaman disiram ya, tanaman disiram. Ini maksudnya apa? Fan.
B. A. C. Bagaimana kalau dikasih tag ada modal verb-nya? Nanti rumusnya modal verb diikuti di verb 3. 1. Jadi pasifnya mesti akan sama. Kalau misal aktifnya itu pakai modal, pasifnya mesti modal verb, ya. Maka ya A. Dan ini mesti juga opsinya mesti jawabannya kan juga nggak mungkin ganti satu bos jadi tidak. Meskipun ini presiden tapi kan dengan modal verb, ya. Nah kita nggak pakai ini, langsung modal verb diikuti. 2. B. Laporan harus diselesaikan. A. C ya, NPSW pelajaran bisa dijelaskan. Jadi kalau ada modal verb kita nggak ada masalah tunggal sama karena langsung modal verb ini. A ya, kabar mungkin atau boleh dijawab dari sini. Enak. B. Enak akan dicat. Harus diikuti oleh sekarang kalian pilih form 3-nya, form 3. Sangat susah nih. Boleh diambil
ambil foto berarti ambil. Open pakai A ya, ada ini ya. Open berarti ya. Salah aku coba jawaban apa? Ya jurusan. Oh kalau jurusan kan tak ngerti ya. Yang jurusan ya. Yang susah itu yang benar kita harus paham ya. Yang di program. B ya, tol ya. Tol ya, irregular juga. Subjek kedua pastinya berkom tiga. Kan kuncinya di sini, ini pakai verb dua, maka pasifnya bersih ikuti verb tiga. B. Kalau present pas dan langsung dicampur itu semua ya. Oh bukan. Biasanya saya present konten baru pasal. Objek kamu itu cuma benda, objek orang ini soal bus. Kan aku pernah, kalau buka
ya, Besar, bukan besar. les, bukan bos juga. Bos itu berat, kalau bos itu kan cuci, ini bos pakai future. Future tadi rumusnya will verb 1, pasifnya will be verb 3. C. C. A. Will be. C ya, akan diselesaikan. PR akan diselesaikan. Nah, pola future satunya kan polanya pakai to-be-nya SMA terus itu diisi pola satu. Kalau untuk pola pasifnya SMA plus going to plus be ya, jadi SMA going to be ikuti verb. Nah ini hati-hati karena kita pakai to be bisa pakai is and atau a. Hati-hati subjeknya kalau tunggal cenderung pakai is, kalau jamak pakainya a. C. Nah, jadi kalau dia punya SMA, mesti pasifnya itu SMA. Tapi ikut jadi besar itu tidak mungkin. Kan tidak ada yang berubah pada tubi. Ya, tubinya tetap aja. Kalau nggak SMA, ya berarti antara C sama A. Cuma perhatikan, ini itu tunggal atau jamak. C. C, benar C. Cukup ya. Benar. Is going to be ya. Is going to be. Nggak mesti loh. Mesti ya. Biasanya coba sih paling ODW bahasa Raksi. Going to be, kuncinya di situ ya, dari to be. C.
Itu kuncinya itu bisa baru fokus mau ya. Kalau terus aku siji. Ya masuk. Asal dulu Dari subjek kalau banyaknya dinanya sama ke benar ya. Ini mana yang buat nih? C ya pasien akan menulis Responsius rumusnya apa tadi? SMA plus formula maka masuknya masih pakai SMA plus biaya SMA biaya kuncinya di situ ya form 3 SMA biaya form 3 SMA. maka masuk fokusnya yang ada bunyinya karena di situ bunyinya present masih pasif itu C Oh iya Terus nanti kalau PS dua opsi aja ya Oh, Ya. Satu opsi. What is being? Yes.
D. B. Is B. Ini kalau pasif itu masyarakat berguna kalau baca buka bahasa Inggris. Oh ini pasif artinya mesti begini karena references. Cuma kalau kalian baca berita itu kan siapa biasanya past tense, perfect itu biasanya masuk. Kalau kalian baca koran yang bahasa Inggris itu biasanya present, past tense, sama perfect kebanyakan. Biasanya dia lampau. Terus ini B. Saya bilang D. D. Dokumen sedang saya itu tanda tangan ya. Kita ada tulis. A. D ya. A. Benar. A. Oke. D. D. Oh, langsung cepet loh ya. A. J. J. Kalau ini pas patilus rumusnya buswer B, pasifnya buswer B, kuncinya buswer B, buswer B, buswer A. Jadi tubinya kalau pas, ya maka pasifnya pas, ya buswer maka pasifnya mesti harus terus. Langsung dilihat tuh langsung jawaban. Rapi hati ya. Penting pola, penting pola. Proses kotak-kotak. Ini mesti tunggal mesti. Nah, harus ya.
Diselesaikan mencakup ya, ada S-nya, maka dia banyak. Kontasnya Sisi angin. Terus D, B, B, Yang B, semester itu kayak masuk di sana masuk gitu ya. Terus ini Evo, semua cuma ada gitu ya. Artinya bisnis present perfect has nanti pasifnya has been verb 3 ya, Berikan nulis. bin itu binnya verb 3. Kalau tuh di present SMA di Python itu binnya verb 3 itu bin BEM. SMK nggak ada mas? SMK. Tadi lebih ini Yes. has been students have been given jadi have atau has diikuti bin. Kalau subjeknya tadi IBD pakai have, kalau IBD pakai has. Oke. Ya, fokus ke situ aja ya. Kayak titik-titik diabaikan. Ya. D, Yes, maka B. Yes. Yes, ya. Ya.
Bener sih kamu ngomongnya bener. Kayaknya jangan itu ya kira kayak biasa ini kan ya karena dia kan tidak bisa dihitung. Yang nggak masuk itu yang izin tadi, yang nggak masuk harus masuk. Tadi itu saya soal ya, harus berapa 191 lebih loh, pasti selain 180-an, 170-an. harus gitu ya, Bu.
Yang atas nama Melisa nanti Jin lembur kerja. Enggak, saya tadi